Selamat datang di channel Update United. Kami akan memberikan informasi terbaru seputar Manchester United dan berkumpullah di sini dan mari kita nikmati Glory Man United. Rekor buruk Manchester United di Old Trafford, kekalahan ke-7 di Premier League musim ini. Manchester United mencatatkan rekor buruk dengan 7 kekalahan dari 13 pertandingan kandang mereka di Premier League musim ini. Ini menjadi jumlah kekalahan terbanyak yang pernah mereka alami di fase ini dalam sejarah kompetisi Liga. The Devils kalah 0-2 dari Crystal Palace di Old Trafford pada Minggu 2 Februari kemarin. Hasil ini menandai kekalahan ke-7 mereka di kandang sendiri dalam Premier League di musim ini. Terakhir kali MU mengalami kekalahan sebanyak ini di fase yang sama adalah pada musim 1893. Artinya musim ini adalah musim dengan rekor kandang terburuk sepanjang sejarah klub. Sebuah statistik yang sangat memilukan. Liverpool, Tottenham, dan Nottingham Forest, Bournemouth, Newcastle, Brighton, dan juga Crystal Palace adalah tim-tim yang berhasil mengalahkan United di Old Trafford musim ini. Sejak mengambil alih posisi pelatih United November lalu, Ruben Amorim telah memimpin tim dalam 19 pertandingan dengan catatan 8 kemenangan, 3 hasil imbang, dan 8 kekalahan. Pelatih asal Portugal itu kini berada di bawah tekanan besar untuk membawa timnya meraih kemenangan atas Leicester City di putaran berikutnya di Piala FA. United nampaknya bakal kesulitan untuk finish di paruh atas klasemen Premier League di musim ini. Namun mereka masih bertahan di babak gugur Liga Eropa dan termasuk salah satu favorit untuk memenangkan kompetisi itu bersama Piala FA. Dari ucapan Amorim, cedera Lisandro Martinez sepertinya parah. Manajer Manchester United Ruben Amorim menyebut cedera yang dialami Lisandro Martinez di laga melawan Crystal Palace sepertinya parah. Manchester United baru saja berduel melawan Crystal Palace di pekan ke-24 Premier League musim ini di Old Trafford, Minggu 2 Februari. Pertandingan itu berakhir buruk bagi Setan Merah, sebab mereka harus kehilangan Lisandro Martinez karena cedera lutut. Dia harus ditarik keluar lapangan pada menit ke-75. Sudah begitu, Manchester United juga harus menahan malu atas kekalahan mereka di kandang dengan skor 2-0 juga. Lisandro Martinez tidak bisa bangkit setelah mengalami cedera lutut. Dia bahkan harus ditanduk keluar lapangan. Pemain asal Argentina itu juga nampak sangat sedih setelah laga Ruben Amorim memberikan pernyataan yang bernada suram soal kondisi Lisandro Martinez. Dia bakal diperiksa oleh dokter. Akan tetapi menurut saya situasinya serius dan sangat buruk bagi tim kami, ujar Ruben Amorim. Setelah itu di sesi konversi pers, Ruben Amorim kembali memberikan pernyataan yang suram soal kondisi Lisandro Martinez. Dia mengatakan meski sang pemain ketika itu belum diperiksa dokter, namun sepertinya cedera sangat parah. Lisandro Martinez sangat penting bagi kami, bukan hanya sebagai pemain sepak bola, tetapi juga sebagai karakter, terutama di masa-masa sulit. Sekarang saatnya membantu Lisandro untuk kembali pulih. Saya rasa ini situasi yang sangat buruk. Mari kita tunggu untuk menilai keadaan dengan dokter. Tetapi saya rasa ini situasinya adalah situasi yang serius, ucap dari Ruben Amorim. Kali ini eksperimen Ruben Amorim gagal soal Kobbie Mainoo. Ketika Manchester United mulai terlihat bangkit dari keterpurukan, mereka justru kembali terjerumus dengan kekalahan mengecewakan di kandang sendiri Old Trafford. Sebelum pertandingan, United tengah berada dalam tren yang positif dengan 3 kemenangan beruntun. Salah satu keputusan taktis yang membawa hasil baik adalah memainkan Kobbie Mainoo sebagai gelandang serang dalam kemenangan atas FCSB di Liga Eropa. Kali ini Ruben Amorim pun mencoba bereksperimen lebih jauh dengan menempatkan Kobbie Mainoo sebagai ujung tombak, sementara Rasmus Højlund dan Joshua Zirkzee dicadangkan. Mainoo sebenarnya tampil menjanjikan di awal laga. Dia menciptakan peluang untuk Alejandro Garnacho dan hampir mencetak gol setelah pergerakan bagus dari Amad Diallo. Namun setelah itu pergerakannya tampak kaku. Kagok bermain di posisi yang tidak biasa. Mereka kembali gagal mencetak gol di babak pertama, yang kini telah terjadi dalam 10 dari 11 pertandingan terakhir di semua kompetisi. Pelatih kepala Manchester United, Ruben Amorim, telah mengungkapkan bahwa dia tidak menaruh dendam terhadap Joshua Zirkzee dan Rasmus Højlund, dan keputusan mendudukan mereka di bangku cadangan melawan Crystal Palace murni dimotivasi oleh alasan taktis. Ketika diminta untuk menjelaskan mengapa dia mencoret 2 pilihan penyerangnya, Amorim mengatakan kepada wartawan dalam konversi pers pasca pertandingannya, "Hari ini kami memilih bermain dengan Kobbie Mainoo untuk memanfaatkan karakteristik Kobbie. Ini bukan masalah bagi Rasmus Højlund dan Joshua Zirkzee, dan terkadang dia mencetak gol dengan menciptakan situasi untuk menggunakan karakteristik yang tepat. Itu tidak berarti jika kami menggunakan 2 penyerang, kami bakal mencetak lebih banyak gol.
Jadi saya pikir itu masalah tim dan kami selalu membicarakannya. Kami perlu meningkatkan performa kami dalam setiap aspek permainan, terutama untuk mencetak gol. Tambah dari Ruben Amorim. Rekrut Patrice Dorgu, Manchester United ingin keluar dari krisis parah. Bek asal Denmark, Patrice Dorgu, mengungkapkan dirinya memilih pinangan Manchester United karena dia tertarik dengan rencana yang dipaparkan oleh Ruben Amorim kepada dirinya. Manchester United sudah resmi merekrut prospek pesepak bola 20 tahun kelahiran Denmark, Patrice Dorgu, guna mengatasi krisis yang sedang melanda mantan penguasa Premier League itu. The Red Devils mendatangkan Dorgu dari Lecce dengan harga 30 juta euro atau senilai 600 miliar rupiah dan memiliki kontrak hingga 5,5 tahun. Dorgu yang sudah diperkenalkan Manchester United sebelum pertandingan menghadapi Crystal Palace Minggu 2 Februari merupakan pemain yang bisa beroperasi sebagai fullback kiri, gelandang kiri, dan juga sayap kanan. Saya sangat bangga bisa menyebut diri saya sebagai pemain Manchester United. Ini adalah hari yang sangat spesial untuk seluruh keluarga saya. Saya tidak sabar segera bekerja sama dengan Amorim. Visinya untuk tim dan masa depan klub luar biasa. Ini rencana yang jelas untuk perkembangan karir saya. Dan saya rasa Manchester United adalah klub sempurna untuk memenuhi potensi serta mewujudkan ambisi besar saya, ungkap Patrice Dorgu. Dorgu merupakan produk dari FCN Youth yang kemudian bergabung dengan klub Nordsjælland pada 2023. Lecce menariknya dari Denmark. Bersama Lecce, Dorgu sudah bermain 57 kali dan mencetak 5 gol serta 2 assist. Kini Dorgu menjadi harapan baru bagi Manchester United yang masih belum bisa tampil stabil. Dalam laga akhir pekan kemarin, Setan Merah kembali menelan kekalahan. Manchester United kini berada di peringkat ke-13 Liga Inggris dengan 29 poin dan hanya berjarak 12 poin dari zona degradasi. Sementara Amad Diallo dan kawan-kawan memiliki hasil lebih baik di pentas Eropa dengan memetik tiket ke babak 16 besar Liga Eropa. Seperti biasa, apakah Marcus Rashford bakal menjadi bukti pemain yang pergi dan bakal menjadi bintang lagi? Seperti biasa, Manchester United sering merasakan batunya saat sukses melepas bakat mudanya. Yang terbaru saat menghadapi Crystal Palace, dan Henderson membuktikan dia adalah mantan pemain Manchester United yang mampu mempersulit Setan Merah meraih kemenangan di balik performa buruk Andre Onana. Kini pemain Manchester United, Marcus Rashford, juga resmi dipinjamkan ke Aston Villa di paruh kedua musim ini. Kedua tim sama-sama sudah mengkonfirmasi kepindahan pemain asal Inggris itu. Meski pindah dengan status pinjaman, namun ada opsi untuk mengontraknya secara permanen pada bursa transfer musim panas mendatang. Berdasarkan pernyataan pakar transfer Fabrizio Romano, 75% gaji Rashford bakal ditanggung Aston Villa untuk sementara. The Lions memiliki kesempatan untuk mengontrak Rashford secara permanen dengan 40 juta pound sterling atau sekitar 802 miliar rupiah. Jurnalis Samuel Luxhart melaporkan bahwa Aston Villa bersedia menanggung 90% dari gaji Rashford, tergantung pada pencapaian tertentu. Kesepakatan ini dinilai sangat menguntungkan bagi MU. Pada musim ini Rashford hanya bermain 15 kali di Premier League. Dia mencetak gol dalam pertandingan pertama pelatih Amorim dan menambah 2 gol lainnya melawan Everton. Rashford mungkin akan menjalani debut di klub barunya pada hari Senin 10 Februari saat Aston Villa menjamu Spurs di babak keempat Piala FA. Setelah pertandingan melawan Crystal Palace, Amorim juga membahas rencana kepindahan Rashford ke Aston Villa. Penyerang timnas Inggris itu dipinjamkan ke Villa untuk paruh kedua musim ini. Amorim menolak anggapan bahwa kepindahan Rashford bahkan memalukan bagi United, mengingat masalah yang dialami timnya di lini serang saat ini. Ini tidak memalukan ketika Anda meminjamkan seorang pemain, dan saya rasa ini belum resmi. Anda berharap dia bermain dan berkembang, jadi tidak ada yang memalukan di sini. Saya memahami pertanyaannya, tetapi saya hanya fokus pada pemain saya, itu saja. Setelah jendela transfer ditutup, saya bakal benar-benar fokus pada tim kami dan berusaha untuk meningkatkan performa tim ini, ungkap Amorim.